Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Mantan artis dan politikus Angelina Sondag awal Maret ini akan menghirup udara bebas. Narapidana kasus korupsi yang pada tingkat peninjauan kembali atau PK divonis 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung itu akan mendapatkan cuti menjelang bebas selama 3 bulan di luar penjara. Meski belum bebas murni, Angie bersyukur karena setelah satu dasawarsa dirinya bisa keluar dari tembok derita. Kepastian cuti menjelang bebas Angie diungkapkan oleh Rika Aprianti, Kepala Humas dan Protokol Ditjenpas. Lantas bagaimana reaksi Mujie Said, adik ipar Angie yang belum lama mengetahui ihwal kebebasan Angie? Benarkah Angie masih harus membayar denda sebesar 2,5 miliar agar dirinya bisa bebas penuh? Insya Allah Mbak Angelina Patricia Pinkan Sondag atau yang banyak masyarakat tahu adalah Angelina Sondag yang merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Jakarta besok akan mulai menjalani cuti menjelang bebas ya, besok menjalani cuti menjelang bebasnya. Hal ini tentunya dengan beberapa dasar. Yang pertama, Angelina Sondag ini sudah menjalani pidananya itu mulai dari tanggal 27 April 2012. Putusan Mahkamah Agung untuk pidana penjaranya adalah selama 10 tahun. Sedangkan pidana dendanya itu sebesar 500 juta itu sudah dibayarkan ya, subsidi 6 bulan yang sudah dibayarkan. Sedangkan untuk uang pengganti itu sebanyak 2,5 miliar dan 1.200.000 US dollar ya. Subsidiar atau penggantinya adalah 1 tahun. Mbak Angie sudah membayarkan itu sebesar totalnya adalah sekitar 8,8 M. Artinya masih ada sekitar 4,5 M lagi yang belum dibayarkan, dan itu diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan 5 hari. Nah, bebasnya Mbak Angie itu bebas murninya adalah di tanggal 27 April 2022 kalau dendanya semuanya dibayar. Nah, sebagai keluarga kita senang lah Mas, ya kan? Kita sudah lama tidak bertemu dan Ibu Angie juga bisa bebas dan bersama keluarga, ya itu bikin aku senang Mas. Kalau mau jemput Angie, nggak ada yang keluarga yang mau ya karena itu PPKM Mas. Jadi ya kita lebih aman di rumah aja. Di rumahnya ada oma gitu Mas. Saya tidak tahu dengan pertanyaan itu Mas. Maaf. Semoga cepat aja, itu yang paling penting buat keluarga. Ya, saat diciduk KPK tahun 2012 silam, status Angie adalah janda mati dari almarhum Adjie Said. Tak heran, Mujie yang saat itu bermukim di Belanda langsung terbang ke Indonesia untuk menjaga anak-anak dari kakak kandungnya, yaitu Zahwa, Alia, dan si bungsu Keanu Jabar Said yang saat itu masih balita. Lantas, bagaimana perasaan Keanu saat mengetahui bahwa sebentar lagi dirinya bakal bertemu dengan sang bunda tercinta? Oh, dia senang banget, bener. Dia senang banget Mas. Udah kemarin juga ngomong sama saya. Oh, bentar lagi ya, Mama bebas ya kan. Aku bisa peluk Mama, bisa ngomong sama Mama. Aku kangen banget sama Mama ya. Itu bikin aku juga happy dengar Keanu ngomong apa ya. He wanted to see her mother gitu ya kan. Jadi ya wajarlah Mas. Gitu. Alia juga ya kan, Alia pasti juga kangen juga sama mamanya, juga minta dipeluk nanti juga ya. It's gonna be happen, you know.
Meski saat di penjara, Angie diisukan menikah lagi secara siri dengan Broto Seno, namun baik Angie maupun pihak keluarga tak pernah mengklarifikasi isu itu. Bagi Muji, Angie tetaplah kakak iparnya. Muji berharap Angie bisa menebus waktu yang hilang bersama keluarga. Namun benarkah Muji tengah menyiapkan pesta penyambutan Angie bersama Zahwa, Alia, Keanu, dan Lucky Sondak, ayah Angie? Persiapannya, ya itu kan apa sih ya, pasti ikan kiat kan ada, ya kan. Dan nanti di apartemen ya kita berkumpul, terus ya kita makan apa sih, apa ya, makan bareng, ya di apartemen gitu mas. Jika Angelina Sondak sebentar lagi menghirup udara bebas, aktor Alif Ali justru baru saja masuk penjara. Tersangka kasus pemalsuan dokumen itu langsung dijebloskan ke tahanan Polda Metro Jaya setelah menjalani BAP atas laporan Aska Ongi, mantan istri sirinya. Tim penyidik khawatir Ali tidak kooperatif dan melarikan diri ke Malaysia, negara asalnya, jika dibiarkan bebas dengan status tersangka. Lantas, bagaimana perasaan Aska saat mantan suaminya itu masuk bui? Benarkah Aska menginginkan Ali dihukum maksimal 7 tahun penjara? Ya, alhamdulillah kita diberitahukan oleh penyidik bahwa kemarin Alif Ali memenuhi panggilan tersangka, yang mana panggilan itu panggilan kedua, dan ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik meyakini bahwa perbuatan itu ada, alat-alat bukti terpenuhi, sehingga penyidik dengan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif objektif melakukan penahanan terhadap tersangka Alif. Jadi di sini kami mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, bahwa ini adalah harapan besar daripada klien saya, Mbak Aska, bahwa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat klien saya. Itu 7 tahun kan ancaman hukuman dalam pasal 266. Terkait nanti seperti apa nanti putusannya, ya artinya kita melaporkan dengan pasal yang disangkakan sedemikian, dan kita berharap putusannya juga maksimal, bisa sama dengan ancaman hukumannya. Jadi Aska sendiri sudah merasa puas? Puas karena udah sesuai dengan yang saya mau. Dia ditahan dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Ya, sebagai warga asing yang bekerja di Indonesia, Ali dinilai terlalu berani memasukkan IKTP dan kartu keluarga untuk membuat akta kelahiran putrinya. Akta kelahiran yang dikeluarkan Dukcapil Jakarta Pusat itu memang asli, tapi dibuat berdasarkan data palsu yang diberikan Ali. Jika pada BAP sebelumnya Ali membantah telah memasukkan dokumen dan berkilah bahwa laporan Aska tak didukung bukti, sekarang Ali tak berkutik pada kejelian tim penyidik dalam menangani kasusnya. Adik